bakhil, menurut bahasa kata bakhil adalah al-bakhil. Bakhil adalah menahan sesuatu. Sedangkan menurut istilah bukhul adalah perbuatan seorang menahan tidak memberikan sesuatu yang semestinya wajib diberikan kepada orang lain, baik wajib secara agama maupun wajib secara kepatutan, itu menurut adat. Orang yang tidak mau membayar zakat, tidak memberi nafkah kepada keluarga, itu disebut bakhil. Karena secara agama, zakat dan nafkah adalah wajib. Demikian juga orang yang kaya dan raya yang memberi nafkah sedikit kepada keluarganya, atau barang yang jelek menurut masyarakat termasuk orang bakhil. Perilaku bakhil seperti ini muncul karena terlalu cinta kepada dunia. Ia meyakini harta bendanya yang akan menyelamatkan di dunia maupun di akhirat. Padahal harta yang sesungguhnya adalah harta yang ia sedekahkan kepada orang lain. Harta yang hanya dinikmati sendiri akan lenyap seiring dengan hilangnya kenikmatan di dunia. Sedangkan harta yang disedekahkan akan kekal nikmatnya kelak itu di akhirat. Ya, jangan bakhil. Nah, ini contoh dalil ya berkenaan dengan dalil dari Al-Quran itu tentang bakhil. Yang ini terjemahnya saja. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasaan. Lain 8-11. Kemudian ada juga terdapat dalil tentang larangan untuk berbuat bakhil pada Quran surat An-Nisa ayat 37. Orang-orang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Kemudian ada juga sabda dari Rasulullah, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, orang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Dan orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Nah, ini akibat dari bakhil. Orang yang jahil bodoh tapi pemurah itu lebih dicintai oleh Allah daripada ahli ibadah tapi bakhil. Nah, akibat perbuatan bakhil. Bakhil tidak hanya mendatangkan kerugian itu di dunia semata, namun di akhirat pun orang bakhil akan mendapatkan azab karena kebakhilan tersebut. Di antara akibat yang ditimbulkan oleh bakhil itu adalah yang pertama, itu akan sulit mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, hina itu di hadapan orang lain. Yang ketiga, orang yang bakhil akan tersiksa jiwanya karena selalu memikirkan bagaimana cara agar hartanya itu bertambah. Keempat, hartanya tidak bermanfaat karena hanya ditumpuk saja. Bahkan orang yang sangat bakhil tidak mau hartanya berkurang sedikit pun, walau sekedar memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kelima, itu akibat perbuatan bakhil, pada hari kiamat kelak harta yang ditumpuknya akan dikalungkan di lehernya sebagai balasan atas kebakhilannya. Nah, berarti di sini bakhil itu bukan hanya berakibat di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Harta yang ditumpukkan tidak bermanfaat sama sekali di hadapan Allah, melainkan hanya akan mendatangkan kerugian baginya. Ketujuh, kehancuran yang disebabkan peperangan sesama manusia sebagaimana yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Kemudian cara menghindari bakhil. Pertama adalah sabar terhadap sikap sederhana. Yang kedua, menerima terhadap apa yang dimiliki, apa yang kita terima, ya syukuri itu. Banyak mengingat mati agar tidak terlalu panjang angan-angan. Tidak boleh kita terlalu panjang angan-angan. Ya, kita banyak mengingat mati. Ada yang anak-anak meninggal, ada yang remaja meninggal. Ya,
Ada banyak juga yang mahasiswa juga ada yang meninggal. Yang kemarin mendapat informasi ada yang meninggal. Oleh karena itu banyak kita di sini mengingat mati, pelajaran bagi kita, iktibar bagi kita. Ya, jangan sampai kita terlalu panjang angan-angan. Ya, karena dilarang itu di dalam ajaran agama Islam. Kemudian 4, cara menghindari bakhil itu merenungkan terhadap orang-orang kaya yang meninggal. Ternyata harta kekayaannya tidak dibawa, namun ditinggal begitu saja. Dan dinikmati ahli warisnya yang belum tentu mengingatnya lagi. Kemudian merenungkan betapa buruknya perilaku orang-orang yang bakhil di sekitar kita. Merenungkan hadis yang mengecam perilaku bakhil dan memuji-muji perilaku dermawan. Ketujuh, memahami bahwa maksud dan tujuan harta adalah untuk memenuhi sekedar kebutuhan hidupnya. Sisanya adalah untuk simpanan dirinya kelak di akhirat dengan cara disedekahkan. Nah, kemudian kita bahas berkenaan dengan pengertian tabzir, bahaya dan cara menghindari perilaku tabzir dan pemborosan. Pengertian tabzir, kata tabzir itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu bazara yubaziru, tabzir yang artinya pemborosan sehingga menjadi sia-sia, tidak berguna atau terbuang. Nah, ini sebagai contoh-contohnya. Ada uang terbuang sia-sia saja, dibelikan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, kemudian ini ada contoh berlebihan dalam menggunakan harta, itu termasuk di sini perilaku yang tabzir. Ya, secara istilah, tabzir adalah membelanjakan, mengeluarkan harta benda yang tidak ada manfaatnya dan bukan di jalan Allah. Berarti di sini apa? Nah, ada dua aturan di sini. Ya, harta benda itu harus digunakan dengan berkenaan dengan hal yang bermanfaat dan harus digunakan di jalan Allah. Seandainya harta itu tidak digunakan di jalan Allah, ya, maka itu dikatakan mubazir, seperti merokok. Ya, merokok itu mubazir karena bukan digunakan di jalan Allah. Ya, dan juga yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, berarti itu termasuk mubazir. Ya, ini slogan-slogan agar kita tidak tabzir, tidak boros, tidak berlebih-lebihan sehingga membuat kita boros, menghindari akhlak tercela. Ya. Satu pakaian saja dihisap bagaimana satu lemari. Maka jangan pernah mengatakan baju kok itu saja, emang ada mau nanggung dosanya. Artinya kita mesti harus bersyukur. Nah, kalau melihat itu bukan ke yang di atas, tapi lihat yang di bawah kita, itu dari sisi ekonomi. Dari segi apa kita boleh melihat orang lain, itu dari segi ya, keimanan atau akhlaknya. Kalau akhlak baiknya baru kita boleh melihat ke atas, tidak boleh melihat ke bawah. Tetapi kalau umpama dalam hal harta, dalam hal ekonomi, kita harus melihat ke bawah, bukan ke atas. Ya. Kemudian dalil tentang tabzir. Ya. Wa'ati zal kurba haqqahu wal miskina wabna sabil wala tubazzir tabzira. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Artinya di ayat ini secara tegas itu melarang untuk berbuat boros. Kemudian dalil tentang tabzir ada juga pada surat Al-Isra ayat 27. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbi kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Larangan berlebih-lebihan yang dapat menyebabkan seorang menjadi boros. Ya, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan sikap sombong. Akibat dari perbuatan tabzir, ya, ada mendapatkan murka Allah, jelas mendapatkan murka Allah. Ada mendapatkan siksa yang teramat pedih oleh Allah. Ada mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat, yang mendapatkan cacian dari orang lain. Ya, seperti obesitas karena pemborosan. Ya, bukan semua obesitas, tapi yang karena boros ya sini.
ya, maka ini akan mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Kemudian cara untuk menghindari tabzir. Cara untuk menghindari tabzir, ya. Ya, selalu memikirkan dan merenungkan realita atau kehidupan manusia pada umumnya dan kaum muslimin khususnya. Kita adalah survei itu ke lapangan. Ya, kita harus melihat bagaimana akibat dari orang-orang yang berbuat tabzir. Ya, menyurveinya. Ya, pasti ini akan diperbincangkan di masyarakat. Ya, seperti orang yang pelit umpamanya, bakhil umpamanya, ya, menjadi guyonan di masyarakat, pembicaraan diolok-olokkan itu di masyarakat. Maka kita harus memikirkan, merenungkan, ya, akibatnya pasti ada kalau kita melakukan tabzir, ya, berbuat boros di sini. Ya. Memikirkan dan merenungkan akibat dari bahaya tabzir, tidak menjalin persahabatan dengan orang-orang tabzir. Ya, ini cara menghindarinya, ya. Tidak menjalin persahabatan dengan orang-orang tabzir. Selalu ingin karakter jalan hidup yang penuh beban dan penderitaan. Kemudian dibahas di sini tentang sifat serakah. Ya. Pengertian serakah, menurut bahasa serakah sering disebut tamak, yang artinya tidak pernah merasa puas dengan hasil yang sudah didapatkan. Nah, ini sebagai gambarannya, ciri-ciri harta yang tidak diberkah. Siapa yang menerima harta dengan nafsu serakah, maka dia tidak akan mendapat berkahnya. Dia akan seperti orang yang makan namun tidak pernah merasa kenyang. Nah, ini contoh bahwasanya yang sifat serakah itu, ya, tidak akan mendapatkan berkah. Yang mana apa itu serakah itu? Tidak pernah merasa puas. Ya, tidak pernah merasa cukup dengan hasil yang sudah didapat. Kasih hati minta jantung, kalau dikasih jantung entah minta apa lagi. Ya, kalau dikasih motor ya minta mobil, dikasih mobil tidak juga minta yang lainnya. Tidak pernah puas. Ini kan berbahaya kalau manusia itu memiliki sifat-sifat yang serakah. Ya, makanya benar apa yang dikatakan Nabi, bahwa siapa yang menerima harta dengan nafsu serakah, maka dia tidak akan mendapatkan berkahnya. Tidak ada berkah. Dia akan seperti orang yang makan namun tidak pernah itu merasa kenyang. Menurut istilah tamak, ya, atau serakah ini, yaitu cinta kepada dunia. Nah, ini berkaitan dengan penyebabnya karena terlalu cinta kepada dunia. Berupa harta benda terlalu berlebihan tanpa memperdulikan hukum haram dan menyebabkan adanya dosa besar. Pelakunya tidak merasa puas. Segala cara pun itu dianggap halal. Seperti Mahatma Gandhi, dunia ini lebih dari cukup untuk semua orang, tetapi dunia ini tidak akan cukup bagi orang yang serakah. Nah, ini slogan dari Mahatma Gandhi, ya, terhadap orang-orang yang serakah. Ini contoh kepada orang-orang serakah. Ciri-ciri serakah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Artinya tidak bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatmu. Jika kamu kufur, maka sesungguhnya azab Allah akan pedih. Artinya dia kalau tidak bersyukur, ciri-ciri orang serakah itu adalah tidak bersyukur, ya Allah akan memberikan azab kepadanya. Ya. Kemudian ciri-ciri serakah yang kedua itu adalah senantiasa merasa tidak cukup padahal ia telah banyak mendapatkan nikmat. Yang ciri-ciri serakah yang ketiga, dia ingin mempunyai sesuatu yang dipunyai oleh orang lain. Suka menghayal dan tidak realistis, tulul amal. Kemudian 5, kikir, tidak mau bersedekah kepada orang yang membutuhkan.
6. Tidak menghargai pemberian orang lain apabila tidak sesuai dengan keinginannya. Kemudian 7. Sangat mencintai harta benda yang dimilikinya. Seperti ini, sangat mencintai harta benda. Padahal harta benda itu tidak dibawa mati. Ya. Sangat semangat mengumpulkan harta tanpa mempedulikan waktu dan kondisi tubuh. Ini seperti ini. Ya, jangan sampai kita lalai dalam hal melaksanakan ibadah sholat, ya, karena bekerja lupa sholat, karena bekerja lupa kewajiban dalam agama. Jangan seperti itu. Ya, terlalu semangat mengumpulkan harta. Ya, seharusnya kita pandai memanage waktu. Ada waktu bekerja. Karena yang namanya tubuh kita itu masing-masingnya punya hak. Mata juga haknya apa? Untuk tidur. Ya, telinga ada haknya. Ya, tubuh ya seluruh anggota kita itu mempunyai hak masing-masing yang mesti kita penuhi haknya masing-masing. Ya, ini contohnya adalah semua kegiatannya itu berhubungan dengan semua perbuatan itu berhubungan dengan suatu pemborosan, ya, menghambur-hamburkan harta. Nah, ini kan semua kegiatan ini kan bisa digambarkan melalui gambar-gambar ini. Ya, sudah tertimbun oleh harta. Ya, beli barang itu sangat banyak sekali. Ya, kemudian kita bahas dalil tentang serakah. Nah, ini contoh-contoh gambar dari orang yang serakah. Ya, ini adalah pelajaran bagi kita semua, ya, agar kita tidak menjadi orang yang serakah. Nah, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah, ya, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, suatu belaka. Permainan, walahun, dan senda gurau hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Wazinah, perhiasan, watafakhur, ya, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan, ya, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya itu kuning, kemudian menjadi hancur, dan akhirnya nanti di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keredaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Oleh karena itu jangan sampai kita tertipu. Kita tinggal dunia itu hanya sementara. Kemudian ada juga hadis berbicara tentang serakah, yang artinya sesungguhnya harta ini adalah lezat dan manis, maka siapa yang menerimanya dengan hati yang baik, niscaya ia akan mendapatkan berkahnya. Namun siapa yang menerimanya dengan nafsu serakah, maka dia tidak akan mendapatkan berkahnya. Dia akan seperti orang yang makan, namun tidak pernah merasa kenyang. Dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, kemudian akibat dari serakah. Orang yang serakah dan tamak itu sangat berbahaya.
Di antara bahayanya yaitu yang pertama, orang yang tamak tidak pernah merasa cukup dan tidak mau bersyukur. Yang kedua, sifat tamak dapat menyebabkan penyakit hati lainnya seperti rasa dengki, hasad, dan fitnah. Yang ketiga, sifat tamak menyebabkan orang menghalalkan segala cara dalam meraih tujuannya. Yang keempat, sifat tamak tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sifat tamak menyebabkan orang menjadi kikir sebab ia khawatir kalau hartanya itu akan habis. Kemudian cara menghindari serakah, selalu mensyukuri nikmat Allah bagaimanapun kondisinya. Bersyukur bagai memberi pupuk penyubur tanaman kebaikan. Artinya kalau ta'in syakartum la'azidannakum, kalau kamu itu bersyukur, niscaya Allah akan memberikan nikmat kepadamu. Maka kita harus bersyukur. Maka cocok di sini tepat. Ya, bahwasanya memberi pupuk itu penyubur tanaman kebaikan akan bermanfaat. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Ya, kalau tanaman kalau diberi pupuk itu akan subur, cepat subur tumbuhnya. Begitu juga kalau kita punya nikmat bersyukur, maka akan bertambah nikmat kita. Ya, selalu bersyukur nikmat Allah bagaimanapun itu kondisinya. Kemudian menerapkan sifat ikhlas dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang ikhlas adalah orang yang memusatkan pikirannya agar setiap amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga itu adalah menerapkan pola hidup sederhana, hemat, qanaah, dan zuhud. Ini cara untuk menghindari serakah. Ya, zuhud pada dunia, zuhudlah pada dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, manusia pun akan mencintaimu. Kemudian menerapkan sikap pemurah dan jujur itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berdoa, berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dari sifat serakah. Cara yang keenam, cara menghindari serakah, menjauhkan dari sifat iri jika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Yang ketujuh adalah menyadari bahwasannya harta kekayaan hanya sekedar sarana menuju alam yang hakiki, yaitu alam akhirat. Ya, sekian, terima kasih. Itu saja materi perkuliahan kita berkenaan dengan akhlak tercela. Kalau ada salah dan janggal, Bapak mohon maaf, dan Bapak sudahi dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.